Halo, saya Panda. Di sini saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya atas apa yang sudah terjadi. Dari perihal live saya yang sikap, perilaku, dan ucapan yang kasar dan tidak sopan, saya sadari saya tidak baik dan banyak salah. Dan ucapan soal gimmick itu terlontar spontan tanpa saya pikir panjang. Saya juga akui saya salah. Mengenai ancaman itu, saya tidak bermaksud dan saya terpicu dari postingan Erika. Tapi di sini saya benar-benar salah sudah melontarkan kata tersebut. Sekali lagi saya minta maaf untuk Erika karena saya ceroboh dalam berkata-kata dan saya menyakiti hati Erika atas semua kecerobohan saya ini. Satu hal yang mengenai parodi, saya berusaha menolak. Di sini saya yang salah karena saya kurang tegas dalam menolak. Sekali lagi saya akui saya salah dan dengan kerendahan hati saya meminta maaf sebesar-besarnya pada Erika dan Koprevi. Ini menjadi pelajaran berharga dalam hidup saya dan menyadarkan saya untuk berubah dan lebih baik lagi dalam hidup saya. Untuk Erika, dengan kerendahan hati dan tulus hati, saya meminta maaf sebesar-besarnya sudah menyakiti hati Erika. Maafkan sikap dan perilaku saya. Saya terlalu nakal dan tidak berpikir panjang untuk bertahan demi Erika. Saya benar-benar menyesal. Untuk Koprevi, saya Panda, saya juga meminta maaf untuk semuanya yang sudah saya lakukan. Dan jika diizinkan bertemu, saya akan datang dan meminta maaf kepada Erika dan Koprevi secara langsung dengan tulus hati saya. Terima kasih. Saya minta maaf kepada pihak-pihak yang terkait terhadap masalah ini. Kenapa sampai saat ini saya baru bisa buka suara? Karena nama saya sudah disebut. Sebagai laki-laki, saya sudah bertanggung jawab. Maka setidaknya izinkanlah saya untuk menceritakan kronologi dan meluruskan beberapa hal. Awal mulanya ketika saya itu kenal Erika adalah melalui live TikTok. Saya live TikTok, Erika give saya, kemudian kita lanjut DM-an. Setelah lanjut DM-an itu lama, kita lost kontak lagi. Tidak ada kontak sama sekali sampai di bulan November kemarin saya dan Erika janjian untuk main biliar. Main biliar di Cubic Billiard Senci. Cubic ya, itu mungkin Cubic ya. Pokoknya yang biliar di Senci. Di sana kita minum-minum. Teman Erika ada yang datang juga minum. Selesai dari Cubic kita lanjut karaokean. Di karaokean kita minum-minum. Pada saat itu sebenarnya saya sudah merasa mabuk karena saya sudah tidak pernah minum alkohol lagi. Dan sebenarnya saya tuh nggak doyan sama alkohol, saya udah berhenti minum. Ketika itu saya minum lagi, jadi ya minum pasti mabuk banget. Dari sana lanjut lagi. Di sana tuh lanjut lagi ke Swill House kita minum lagi. Ke Swill House, kelar dari Swill House lanjut lagi ke Su minum lagi sampai dari private room minum lagi karena aku udah mabuk banget. Kita diajak pulanglah ke kediaman Erika. Dibilang jangan pulang,
kan mabuk di sini aja. Oke. Besokannya saya kan punya job di Batam. Keesokan harinya saya berangkat ke Batam. Kita masih pada saat itu kita masih intens, catatan kita masih intens, kita masih video call bareng gitu kan, kita masih video call bareng. Tiba-tiba Erika ini samperin aku, saya tidak tahu. Tiba-tiba Erika itu samperin aku udah sampai di Batam. Akhirnya nemenin saya perform, minum juga. Selesai perform itu minum juga. Pulang bareng. Esokan paginya saya berangkat ke Batu Raja. Kok Batu Raja ya? Mana ya? Jambi. Esokan harinya saya berangkat ke Jambi. Esokan harinya itu saya berangkat ke Jambi, Erika pulang ke Jakarta. Kita flight berbeda. Tapi beberapa hari itu setelah itu kita masih intens chat-chatan, intens video call, hingga Erika ini saya rasa agak aneh. Agak anehnya kenapa tiba-tiba cuek. Yang awalnya udah makan apa ini, tiba-tiba cuek. Saya coba tanya kenapa, gak apa-apa. Oke, saya diem. Saya coba chat lagi, lama-lama gak ada jawaban. Saya chat sampai bener-bener gak ada jawaban. Akhirnya aku chat panjang, kamu nih kenapa sih sebenarnya, ngomong kalau ada apa-apa itu ngomong, coba jelasin ada apa. Di sana dia marah. Karena dia marah dengan alasan yang tidak jelas. Menurut saya itu ya ini tuh ada masalah apa sih, kan gak jelas. Akhirnya saya cuma jawab dengan emot senyum. Ya sudah. Tiba-tiba setelah itu kita nggak ada kontak sama sekali. Di tanggal 30 Desember, itu 1 hari sebelum saya main di Medan untuk acara New Year, Erika telepon. Pertama nanya lagi apa. Oh enggak lagi apa-apa. Kenapa? Aku hamil. Dia mengutarakan bahwa dia itu hamil. Pada saat itu karena saya juga syok dan saya masih ada pekerjaan, saya bilang, oke, kamu di rumah sakit mana? Saya akan datang. Tapi saya mau selesaikan perform besok dulu. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa, oke. Di hari yang sama saya langsung telepon orang tua saya. Saya jelaskan, Pak, ini hamil. Terus orang tua saya memutuskan, ya sudah ayo berangkat ke sana. Oke. Singkat cerita, kita berangkat. Saya dengan orang tua saya berangkat ke sana. Orang tua saya menjelaskan kondisi saya seperti dalam podcast tersebut. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.